tahun 1998 saya kumat terserang penyakit tumor ganas gitu lah. Dioperasi dulu, tapi pendarahan ya sudah jalan terakhir lah. Karena waktu itu saya dia udah kehabisan darah kan. Iya. Mau tidak mau diamputasi. Ya sudah, memang sudah jalan hidup saya. Oh. Dan saya tidak bisa menawarkan barang ini dengan siapapun. Iya. Kalau saya tawarkan ini barang, orang beli haram itu uangnya. Itu dalam mimpi saya, pesan dari suara. Ya. Jadi saya wajib hanya jalan. Jika kau beriman, berjalanlah dengan lurus ke depan. Saya akan tuntun orang-orang beriman untuk membeli barangmu. Itu suara nyata. Adik datang bukan saya panggil. Ya, saya kadang-kadang satu malam nggak laku. Iya, sering. 3 hari lalu laku 15.000. Kena hujan saya di sini lagi. Rezeki nggak bisa saya paksa. Yang penting saya sabar. Itu kuncinya. Satu-satunya mungkin manusia yang di dunia ini yang cacat, saya yang paling berbahagia. Sekarang saya sekolahkan dua-dua dengan ini. Di luar logika manusia. Bapak sekolahkan dengan biaya jualan. Jualan ini saja demi Allah deh. Biar kalau pernah saya minta dengan anak saya, mudah-mudahan cokot Allah rezeki saya. Tapi kalau saya nggak bohong, bulan-bulan tambah lancar rezeki saya. Tapi saya nggak pernah kekurangan. Memang saya nggak punya kelebihan. Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku Randy. Kali ini aku lagi berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Hutan Kayu, Matraman. Nah, aku mau sedikit bercerita. Ada bapak-bapak yang setiap malamnya itu melintasi Jalan Pramuka di antara pukul 19 sampai 19.30. Itu pasti. Karena kebetulan aku juga tinggal di sekitaran situ ya. Jadi aku sering lihat beliau gitu. Nah, jadi beliau ini berjualan, semacam berjualan asongan gitu. Tapi yang membuat aku kagum sama beliau, maaf ya, beliau ini seorang penyandang disabilitas. Jadi dia berjalan setiap malam dengan satu kaki menggunakan tongkat sambil berjualan. Dan aku sering kali lihat bapak ini, dan aku nggak tahu dia sebenarnya jualan apaan. Makanya malam ini aku sengaja mau nyamperin beliau, dan aku pengen tahu sedikit lah apa yang beliau jual. Barangkali juga beliau mau bercerita gitu kan. Dan pastinya aku juga bakal beli dagangan bapak ini gitu. Dan semoga aja bapaknya mau berbagi sedikit cerita ya, dan semoga bapaknya juga welcome gitu. Dan sekarang ini udah jam 7, jam 7-an. Seharusnya bapak ini ada nih di sekitar sini. Dan aku pengen cari beliau, dan semoga aja ketemu ya. Dan kita akan coba ngobrol lebih dekat dengan beliau. Oke, langsung saja kita samperin bapaknya. Let's go. Pak, jualan apa Pak? Ini campuran dia itu. Apa ini? Ada tisu, gunting kuku, lem. Ya, itu lem Korea bilangnya itu yang ini. Oh, ini tisu. Nah, Ini lem Korea. Oh, ini gunting juga Pak? iya, gunting. Tisunya berapa Pak? Tisu 25.000. 25.000. Oh, ya. Apalagi Pak, sisir juga ya? Kalau gunting 10. Berapa? 10 kalau gunting. Oh, kalau guntingnya 10. Oke. Saya mau beli tisu Pak. Tisunya 2 deh. Oh ya Pak ya. Jualan dari mana Pak biasanya? Pondok Gede. Oh, dari Pondok Gede. Pondok Gede itu Taman Mini sana. dari Taman Mini? Iya. Jalan kaki ke sini? Iyalah, namanya dagang deh, kalau naik mobil nggak ada yang beli ya, dan makan apa ya? Waduh, jauh banget Pak ya? Apa nah, ya udah. Berarti Taman Mini itu Jakarta Timur sana ya? Iya, Jakarta Timur. Tapi saya dari Kalimalang sini kan, dari Jatiwaringin yang ngarah ke Kranji itu. Heeh. Nah, Kalimalang terus ke Penas ke sini.
Oh, berarti Bapak naik busway atau gimana? Enggak, jalan. Jalan, Pak. Ya, Dari jam berapa, Pak? tadi dari jam 11. Jam 11. Iya. Ini kan jalan Pramuka ya? Iya. Terus sampai mana, Bapak? Nanti Matraman belok kiri kan. Matraman belok kiri. Kampung Melayu, Otisda, Dewi Sartika, Cililitan, Keramat Jati kan pagi baru saya naik mobil. Oh, terus ntar baliknya Nah, Keramat Jati, pagi udah sampai pagi kan Keramat Jati. sampai pagi di Keramat Jati. Nah, baru pulang tidur. Oh, baru pulang ke Pondok Gede lagi. Oh, nanti jam 11 berangkat lagi. Nah, kalau soal berangkatnya tergantung saya bangun jam berapa gitu. Kadang jam 10 belum, jam 2 gitu. Jadi bangun langsung mandi langsung jalan. Oh, ya soalnya gini, Pak. Saya kan tinggal di sini nih. Nah, Saya juga sering kadang pernah lihat Bapak lewat kan? ya Nah, udah 6 tahun deh saya lewat di sini. 6 tahun. Ya dulu saya mangkal di PNG. Heeh. Nah, gara-gara Wisma Atlet itu dulu waktu Asian Games, kan Iya, iya. rumah sakit COVID itu kan nggak bisa dagang situ ya kan. Oh. Jadi keterpaksaan lah cari jalan lain. Iya, Yang penting iya, iya, saya iya. bisa makan, bisa hidup gitu. Iya, 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 benar. Tapi maaf, Pak. Maksudnya kan saya kan kadang lihat Bapak Ya. pakai tongkat kan. Ya, kan merasa ada. Ya memang begitu. Kalau boleh tahu Bapak dulu memang dari lahir atau Bukan, ini Oh. kena tumor ganas deh. Saya tadinya di Papua usaha. Oh, Nah, tapi tahun 1998 saya terserang penyakit tumor ganas gitu lah. oh, oh. Dioperasi dulu, tapi pendarahan ya sudah jalan terakhir lah. Karena waktu itu saya dia udah kehabisan darah kan. Iya, iya, iya. Mau tidak mau diamputasi. Ya sudah memang sudah jalan hidup saya. Oh. Saya nggak ada pikiran lain-lain. Yang penting saya berusaha. Iya. Karena nggak perlu saya ingat-ingat masa lalu. Iya, iya. Berarti 98 Bapak diamputasi. Nah, 99 saya diamputasi. Oh, 99. Tapi kerja jualan ini udah berapa lama, Pak? Sudah 6 tahun. 6 tahun ya? Nah, pas itu pembangunan Wisma Atlet itu 2017 itu. Iya, 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 iya. Itu terpaksa saya cari jalan lain gitu kan. Ya tapi saya nggak berkecil hati. Memang apapun saya usahakan kalau saya ikhlas dan banyak doa. Iya, iya. itu kasih rezeki aja Mas. Amin, amin. Iya, iya. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman asli orang Jakarta atau Orang gimana? Batak. Orang mana? Orang Batak saya. Orang Batak. Medan, Pak. Iya. Cuma saya tinggalkan Medan tahun 70 saya udah di Jakarta. Oh, Saya di 70. Jakarta dulu tahun 70-an. Ke Jakarta terus baru ke Papua. Nah, karena kawin saya sama orang Ternate, Heeh. saya dibawa ke sana tinggal di Ambon, tapi saya nggak cocok di Ambon. Saya usaha di Papua di Sorong dulu. Oke, jadi sekarang keluarga ada di sini juga semua. Di sini banyak saudara saya kandung di Saudara. sini semua. Cuma kalau anak tinggal di Ambon satu kerja di kapal tinggal di luar Oke, Bapak di Pondok Gede tinggal? sama adik yang bungsu. Oh, iya, iya. Ya, Kalau istri Bapak? udah nggak ada nah. Oh, udah nggak Itu makanya saya tinggalkan ada. Ambon. Iya, iya, iya. Tinggal saya nggak betah di rumah. Kalau di rumah teringat masa lalu juga saya lari. Iya, iya, iya. Bukan lari nggak karuan ya usaha gitu. Jadi kalau sini kan saya nggak kepikir yang lain-lain. Iya, benar-benar. Pak Rahman ya. Ya. Dari jam 11, Pak. Jalan kaki. Ya. Nggak Iya, tergantung iya. jamnya. Kadang jam 10, kadang jam 2. Ya, tergantung saya bangunnya besok pagi gitu kan. Besok Iya, iya. pagi langsung tidur. Kalau kebangun saya jam 10 ya langsung saya mandi langsung jalan. Berarti start dari Pondok Gede sampai ke Matraman itu Ya, ya? nanti ke Matraman belok kiri Kampung Melayu kan. Baru Otisda, Dewi Sartika, Cililitan, Keramat Jati sudah sampai pagi saya di sana. Iya, iya, iya. Sampai pagi. Pagi baru saya Pondok Gede naik mobil. Oke, ya, ya, Pak Rahman. Balik naik busway, Pak? Atau apa? Ya, angkot. Oh, angkot. Ada angkot ya malam-malam Ya, itu? angkot banyak kalau sana 24 jam. Kalau dari Oke. Pasar Keramat Jati ke Pondok Gede 24 jam ada terus. Iya, iya, iya. So, dia kan melewati lubang buaya banyak orang ke sana kan. Iya. Angkatan udara itu lah, kali pernah itu kan lewat semua ke sana. Asrama haji. Iya. Tapi dia Pak jualannya memang ngetem atau jalan aja? Jalan aja. Kalau ngetem saya nggak bisa karena saya orang cacat. Iya, iya. Nggak tahu lah di Jakarta ada Pol PP. Saya begini aja. Kadang-kadang ditegur, Mas. Makanya saya ngemis. Saya langsung begini. Kan Bapak jualan bukan Ya, itu minta-minta. Kamu yang berpikir normal. Saya udah 2 kali diangkat. Aduh, kasihan Pak ya. PP. Jadi, ya itulah.
kita kan lain-lain prinsip manusia ini. Iya, iya, Ada Pak. orang memang membanggakan jabatan, ya kan begitu. Ada orang jabatan tinggi tapi berpura-pura bodoh. Heeh. Kalau orang itu memang mayoritasnya kan Pol PP awalnya kan orang-orang preman semua. Iya, iya. Saya kan tahu itu penerimaan Pol PP itu Berarti Bapak berapa kali diangkut? Pernah? 2 kali. 2 kali. Tapi ya sekali saya langsung keluar besok paginya, pagi-pagi langsung keluar karena orang panti itu kebetulan dia nanya, kamu dagang di mana, di Monas, mana dagangan kamu? Saya bilang saya mau beli barang, tadinya ditangkap, bapak nggak percaya, orang kita itu di sana. Nah, dia menyadari karena dia juga orang pendidikan luas gitu ya. Udah keluarkan saya jam 10 itu disuruh pulang. Tapi alasannya Bapak ditangkap karena Nah, apa? itu tadi. Saya orang kan terhina termasuk, saya golongan orang terhina kan. Jadi apapun saya lakukan tetap aja sangkan orang mengemis. Iya, iya. Ini Indonesia, bukan saya bilang apa, orang kita ini kan pemikirannya lain dari orang-orang lain gitu Iya. ya. Apa namanya, sifat orang Indonesia ini selalu bagaimana namanya ya, beraninya ke bawah gitu. Jadi orang-orang bawah ini tambah gak berharga gitu. Jadi maaf deh, saya orang Muslim, kita orang Islam ini sebenarnya tinggal nama, akhlak itu sudah hampir nggak ada ya. So begini, kalau kita belajar dari sejarah Al-Quran yang Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi, tidak ada satupun ajaran dengki ya. Bahkan pernah saya baca di satu buku, waktu perang apa lupa saya, atau barak itu kan ribuan tawanan ya. Itu tawanan itu kan musuh. Waktu pas jam makan Nabi datang, melihat orang tawanan ini, ada satu tawanan nggak mau makan. Nabi negatif, kenapa kamu nggak makan? Jangan, saya nggak cocok dengan makanan ini Nabi. Nabi cari makanan lain, apa yang kamu suka? Itu lawannya. Kalau sekarang kan enggak, sekarang cari persoalan. Masa katanya coba Anda dengar kadang-kadang di TV sana, ustadz-ustadz yang bisnis agama. Iya, iya. Caci sana, caci sini, semua dikafirkan sana. Padahal dia mungkin lebih kafir. So begini nak, kalau dia memang karena Nabi itu yang terakhir ya, Iya. sepeninggal Nabi nggak ada lagi nabi-nabi, maka gantilah penerus Nabi, ulama ataupun ustadz-ustadz. Iya. Nabi jarang berpidato, berceramah dengan baik minta uang. Iya. Kalau ustadz sekarang nggak dibayar nggak mungkin mau ceramah, karena mereka sudah memperdagangkan agama. Sebab agama ini paling gampang cari duit. Tidak ada persoalan di sana. Kalau kamu jadi pengacara masih berdebat, Iya, iya. tapi kalau agama nggak bisa diperdebatkan. Maka seenaknya aja orang itu berbicara. Maka saya bilang tadi, kita ini sudah rusak sebenarnya. Bukan Islam yang rusak ya, manusianya. Islam itu kekal, Iya, iya. mulia dari dulunya. Tapi manusia ini memecah belah. Fakta, Islam ini sekarang mempunyai cabang-cabang. Apa namanya deh? Di Islam ada mazhab 4 ya. Iya. Setelah itu organisasi Islam banyak, ada Syiah, ada Islamiyah, ada ini sana Karawat, seperti yang dia pengganiskan ribut terus tiap hari ya. Iya, iya. Itu bukan ajaran Nabi. Nabi membawa Islam, tidak ada embel-embel, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Syiah ya, tidak ada NU, tidak ada Islam, titik. Tapi datang manusia masa lalu dirombak, dipotokopi itu Al-Quran, maka sudah ribut, sudah ribet gitu. Itu disalahgunakan. Memang manusia, Islam itu mulia, sangat mulia. Tapi Islam yang dibawa Nabi. Sepeninggal Nabi, Islam ini udah kacau balau. Perang sana, perang sini, dia. Sekarang saja buktinya. Afghanistan itu sama-sama orang Islam, berantem dia di sana, mujahidin sama apa satu lagi. Iya, iya. Nah, kan begitu masuknya deh. Padahal kita satu Islam, tapi karena lain mazhab semuanya. Dia merasa dia benar, ini merasa dia benar, itu salah, berantem. Nah, jadi Islam ini bukan lagi Islam yang dibawa Nabi. Namanya memang iya, tapi isi Al-Quran yang Nabi bawa, yang dapat dari Allah, wahyu Allah kepada Nabi, itu sudah banyak difotokopi, ditambah kurangin. Mana yang merasa menguntungkan untuk diperdagangkan, dipakai, kalau enggak ditambahi supaya tertarik orang. Maka sekarang pun seperti saya bilang tadi, adik nanti kalau kawin punya anak sunatan, panggil ustadz kampung. Kalau kamu nggak kasih uang, nggak bikin makanan enak, anak kedua sunatan sekali lagi tahlilan apa namanya, ada apa kita di rumah, nggak akan mau datang. Ya, Terus gimana dong Pak? Mau cari
orang yang tulus memberikan. Itu udah susah deh. Memang ada, tapi seperti peribahasa bahasa Indonesia kalau di sekolah adik, seperti mencari jarum di dalam kolam. Ya. Ada orang baik di Indonesia ini. Seperti adik datang ke sini nggak gampang ini. Kamu tidak sadar sebenarnya Allah yang nuntun adik. Sebab begini deh, saya jualan ini mimpi, ya. Dan saya tidak bisa menawarkan barang ini dengan siapapun. Ya. Kalau saya tawarkan ini barang, orang beli haram itu uangnya. Itu dalam mimpi saya, pesan dari suara. Ya. Jadi saya wajib hanya jalan. Jika kau beriman, berjalanlah dengan lurus ke depan. Saya akan tuntun orang-orang beriman untuk membeli barangmu. Itu suara nyata. Adik datang bukan saya panggil, ya. Iya, iya. Nah, tapi untuk seperti adik ini susah. Saya kadang-kadang satu malam nggak laku. Oh iya, Pak. Iya, sering. 3 hari lalu laku 15.000, kena hujan saya di sini lagi. Tapi saya, ya itu tadi kan, rezeki itu berputar. Semuanya rencana Allah. Kalaupun nggak laku dagangan saya itu kena dari atas. Ya, rezeki nggak bisa saya paksa. Yang penting saya sabar. Itu kuncinya. Tapi saya juga salut sih Pak, makanya Bapak dalam keadaan seperti ini masih tua berjalan. Maksudnya kita aja yang normal Pak ya, jalan kaki aja kadang-kadang berapa kita udah ngeluh. Ini deh, mungkin nanti kalau saya perpanjang adik merasa lebih heran. Iya. Satu-satunya mungkin manusia yang di dunia ini yang cacat saya yang paling berbahagia. Nah, kalau saya sudah nggak perlu saya berjuang lagi untuk apa, nggak ada program untuk diri saya, tapi saya ingin anak angkat saya ini mudah-mudahan saya kuat, ada rezeki, selesai dia kuliah maunya waktu dilantik dia jadi sarjana, toganya dia lantak ke kanan, biarlah saya mati di depan itu. Saya nggak mengharapkan satu rupiah balasan dari mereka. Itulah niat saya yang terbesar dalam hidup saya sekarang. Sekarang anak yang lain yang saya yang ngurus dari bayi sudah kelas 2 SMP sekarang. 2 SMP. Saya sekolahkan. Bapak yang sekolah kan? Kakaknya yang saya bilang tadi waktu umur 1,5 tahun itu dia kan lagi hamil punya anak 1 perempuan. Sekarang kelas 1 Aliyah saya sekolahkan di pesantren Pekanbaru. Berarti terus ibunya? Sekarang kita jangan cerita ibunya sudah nggak ada sekitar umur 8 bulan sang bayi. Oh, berarti setelah anak itu lahiran 8 bulan? Ya, saya urus saya. Tapi ibunya meninggal? Atau 8 gimana? bulan kemudian meninggal ibunya. Berarti kedua anak itu Bapak yang... Sekarang saya sekolahkan dua-dua dengan ini. Di luar logika manusia, Bapak sekolahkan dengan biaya jualan... jualan ini saja, demi ini. Allah deh. Tidak pernah saya minta dengan anak saya. Iya. Biar kalau pernah saya minta dengan anak saya, mudah-mudahan cokot Allah rezeki saya. Tapi kalau saya nggak bohong, bulan-bulan tambah lancar rezeki saya. Saya nggak pernah minta dengan siapapun. Saya tiap malam berdoa dengan tetesan air mata, kadang-kadang mengemis dengan Allah. Ya Allah, kasih rezeki untuk anak angkat saya. Panjangkan umur saya. Tanggal 20 April tahun depan, Ya. umur saya sudah 70. Saya kelahiran tahun 54, tanggal 20 April tahun 54 saya lahir. Nah, alhamdulillah deh, Allah Tapi Bapak kasih sehat ya, kekuatan. Mas, ya? Ya itu tadi deh, bukan karena saya. Iya. Nah, karena Allah terus memberikan saya kekuatan, kesabaran. Walaupun nggak laku, saya sabar. Berarti Bapak sekarang punya anak angkat 2. 2, Bapak laki-laki perempuan? laki sama perempuan. Kakaknya? Itu saya sekolahkan di pesantren Laki-laki. Riau. Nah, baru-baru saya pulang dari Riau untuk ngurus dia sekolah di sana. Karena baru tamat SMP kan. Yang kakaknya laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Ah. Terus yang lahiran itu laki-laki. Itu yang sekolah di Kemayoran sini saya sekolahkan. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. SMP. Kelas 8 di situ nggak ada kelas 2 kan. Kelas Iya, iya, kelas 1 sampai kelas kelas 8 dia di SMP. Yang kakaknya itu pesantren Ya, di Riau? di Riau. Kelas berapa tuh? Kelas 1 Aliyah sekarang. Oke. Baru tanggal 10 baru masuk. Ya, berarti Bapak tinggal sama anak angkat sekarang? Enggak, dia saya titipkan di sana. Ada teman saya orang orang Jogja, kebetulan istrinya nggak bekerja. Karena dulu pun waktu saya datang sana sudah akrab dengan dia kan. Ya. Nah, jadi anak kecil ini pun ibu itu sering dari kecil sering datang ke tempat saya jualan. Gitu. Ya. Nah, jadi dia udah akrab gitu. Berarti anak kandung ada di Ambon? Pak? Ada di Ambon satu di Rotterdam, Belanda. Oh, Amsterdam. Nah, Rotterdam bukan Amsterdam. Ya. Kerja Pak? Sana. Dia dulu tanggapan sekolah tinggi ilmu pelayaran, tamat kuliah dia kerja di kapal. Sampai sekarang masih Nah, sekarang bisa, iya di sana sampai sekarang. pelayaran tuh? Ya, pelayaran, dia udah kawin di sana. Jadi dia kerjanya di Marseille, Perancis.
pelabuhan Marseille bilangnya, saya nggak pernah ke sana. Ya, ya. Itu yang Kawin dia di Rotterdam. dari Belanda cowok, Nah, iya, yang nomor 1 anak saya. yang di Ambon cowok juga. Cewek. Oh, cewek. Nah, Udah nikah dua-duanya. udah, yang pun 2 cucu saya, yang di Belanda 3. Nikah dengan orang Belanda. Iya, tapi keturunan juga orang Indonesia dulu pakainya. Oh, sering ketemu Pak pasti. Ya kalau dia cuti dia di sini, tapi kalau orang sana kan nggak bisa, sifatnya kan kontrak, nah. Iya, iya. Nah, beda dengan di sini. Iya. Jadi kalau habis kontraknya 2 tahun dia terbang ke sini kalau ada waktu. Tapi karena COVID baru-baru nggak bisa dia ke sini. Kapan terakhir ketemu Pak dengan yang di Belanda? Sebelum COVID itulah. Nah, Ya. tapi kalau komunikasi saya sampai di satu pelabuhan, saya di Amerika Latin atau di Amerika atau di mana gitu. Tapi kalau komunikasi sama anak lancar, lancar Pak ya. Ya, dia yang hubungi saya kalau saya nggak mampu karena biayanya mahal. Oh. Kalau internasional HP kan Ya, ya, nggak cukup 200.000 kalau kita ngomong 1 menit. Jadi anak saya lah yang sering ya telepon saya. Yang di Ambon kapan terakhir ketemu? Kalau dia tiap tahun saya ke Oh, sini tiap tahun. karena dia kerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, jadi nggak tahu apa tugasnya di dinas apa namanya Departemen Keuangan ini. Iya, iya. Tiap Desember dia ada ke Indonesia, ke Jakarta. Itu ketemu terus kalau ada yang Tapi apa namanya, anak bapak kan sekarang udah berkeluarga ya, Ya. udah mandiri. Saya pun yakin, maksudnya anak bapak pasti peduli nih sama bapak. Iya, tapi saya juga gitu tadi deh, karena saya juga masih ada rezeki Allah kasih, saya nggak mau minta gitu. Terkecuali kalau nanti nggak ada ya apa boleh buat. Tapi mudah-mudahan ya jangan suka saya minta menyekolahkan yang 2 ini, itulah doa saya ke atas. Tapi anak tahu bapak jalan ini? Tahu, dia tahu memang profesi saya jualan dari Iya. dulu. Tadi maksudnya kan apakah anak Ya dulu suatu ada orang kecil, 2 kecil ini dia memang marah terus, nggak ngasih. nggak kasih? Ya karena saya sudah tua, maksudnya kan ngapain Iya. kalau sekedar makan belanja ada kami kan. Nah, tapi setelah ada 2 ini dia nggak berani ngomong, dia bahkan dukung saya. Ya kalau ada kurang Pak, jangan paksa Bapak bekerja, ada yang perlu apa-apa, telepon saya. Tapi saya nggak pernah kekurangan, memang saya nggak punya kelebihan. Ya. Saya yakin maksudnya anak bapak pun pasti support lah bapak. Iya, terus Hari-hari didukung. keuangan Kalau yang gitu kan. kalau yang perempuan ini hampir tiap hari telepon saya. Pergi dia ke kantor, sana kan jam 6 udah kantor. Ya, Ini ya. kan masih gelap, sangkanya ya telepon sana juga kadang-kadang saya udah tidur bunyi telepon. Tapi gitu. maksudnya bapak jual ini memang kebutuhan bapak untuk bekerja, padahal bapak maksudnya Enggak. anak udah mencukupi. Nah, saya ingin mendidik anak angkat saya, jangan pernah saya meminta dengan siapapun. Oke. Sebab begini nah, Ya, anak saya dengan saya lain pribadi, walaupun darah daging saya. ya, ya. Kalau saya minta uang dengan mereka, melakukan yang 2 ini, kita manusia punya ajal. Tak kala saya mati bisa jadi perkelahian. Ya. Gara-gara kau bapak saya dulu capek, nah bisa begitu kan. Ya. Kalau saya nggak kasih uang, kau nggak sekolah, banyak akhirnya bisa depresi dia kan. Rasa malu, rasa apa kan. Jadi kalau sini saya berjuang begini, dia kan nggak berani ngomong. Saya tidak minta 1 rupiah dengan dia, saya berusaha nyekolahkan dia. Alhamdulillah nggak pernah juga kekurangan, walaupun saya memang tidak pernah punya uang. Tapi untuk keperluan mereka berdua juga tidak pernah kurang. Jadi saya juga kadang-kadang bingung sendiri. Ya, ada-ada aja kalau untuk biaya orang itu. Tak apa permintaan mereka, ya nggak tahu lah, mujizat itu ada. Ya gitu. Gitu. Ada-ada aja kalau untuk keperluan mereka. Ya. Kedua, saya pun berdoa tidak pernah saya minta kepada Allah untuk saya, enggak, untuk mereka berdua. Dan saya juga ingin, Tapi Allah kasih lewat bapak ya itu memang rezeki dia. Iya, iya. Ya. Jadi, Dengan bapak sehat pun Iya. sekarang, alhamdulillah ya, ya. ya. Itu tadi kekuatan saya orang itu berdua. Ya kan gitu. Jadi saya nggak, memang saya pun dari kecil nggak tahu malas-malasan. Itulah itu kuncinya. Sampai sekarang pun saya diam-diam bercerita yang enggak itu nggak masuk di rumus otak saya gitu. Ya, cerita-cerita saya di warung nggak akan dapat duit. Kalau saya jalan 5 rupiah ada aja untungnya nanti. Berarti balik lagi ke jualan bapak, sehari lakunya banyak pak? Itu saya bilang tadi. Kadang-kadang. Saya nggak bisa bilang, tapi saya nggak pernah kelebihan, nggak pernah kekurangan, itu aja. Nah, nggak pernah saya kelebihan, tapi nggak pernah kekurangan. Untuk seperti biaya sekolahnya baru-baru. Yang di Riau masuk pesantren sana 6 juta. Uang bulanannya 600. Dengan jualan ini pak? Nah, bisa jalan nggak? Ya di sini baru-baru perlu uang, bungkus sepatu nungguin 2 juta. Baru tanggal 14 kalau sebelum yang di sini kan tanggal berapa? Tanggal 17 saya rasa nggak sekolah Iya, iya. baru. Nah, tanggal 14 itu sudah saya penuhi. Ada aja nggak tahu. Oh iya, iya. Iya. Rezeki itu ada aja Iya, kalau pak ada ya? keperluan itu ada aja. Tapi kebanyakan dari hasil ini pak? Iya, dari untung ini. Kadang-kadang saya keluar dari toko orang udah minta borong
sering kali. Sering Pak ya, orang-orang baik Pak ya. Iya. Lalu jalan saya jualan apa Pak? Jualan apa itu? Diborong, nanti saya belanja lagi, borong lagi. Kadang-kadang saya bisa 3-4 kali belanja satu malam. Tapi saya masih dulu Pak, masih kagum Pak. Maksudnya Bapak dari Pondok Gede Iya. sampai ke Matraman sini jalan Iya. kaki, nggak capek Pak? Iya, begini deh, kalau soal capek kita apapun capek ya. Iya, iya. Itu kan nggak istirahat begini. Itu kan menghilangkan lelah gitu. Jangan kita nikmati capek gitu ya. Capek itu jangan dinikmati. Kalau kita nikmati capek timbul malas. Gitu. Gitu aja deh. Kalau saya nggak pernah mau mengeluh tadi, itu saya bilang tadi. Walaupun masa lalu saya, kalau saya cerita jauh lebih indah dari ini, tapi masa lalu itu bagi saya mimpi. Nah, nggak bisa dilihat lagi, nggak bisa diingat. Sekarang inilah saya, bagaimana lusa besok atau hari yang akan datang, saya dan anak angkat saya. Bapak memang memperjuangkan anak-anak Bapak Ya, kalau saya sudah nggak perlu saya berjuang lagi untuk apa, nggak ada program untuk diri saya, tapi saya ingin anak angkat saya ini mudah-mudahan saya kuat, ada rezeki, selesai dia kuliah maunya waktu dilantik dia jadi sarjana, toganya dia lantak ke kanan, biarlah saya mati di depan itu. Saya nggak mengharapkan satu rupiah balasan dari mereka. Itulah niat saya yang terbesar dalam hidup saya sekarang. Maaf Pak, tadi pertama kali ketemu anak angkat itu tahun berapa? Yang pas lahiran? 2010. 2010. Iya, iya. 2009. Yang lahirnya 2010 tanggal 11 Januari waktu itu. Terus dari keluarga anak angkat, maksudnya dari keluarga ibunya apakah ada? Saya tahunya dia orang Tasikmalaya, pernah ijazahnya kan. Ada ijazah di bawah-bawah, udah kumuh-kumuh SMA kan. Oh, berarti nggak ada keluarga Pak yang Ya nggak tahu lah. Saya nggak tahu keluarganya gitu. ya, berarti sampai sekarang pun anak angkat Bapak nggak tahu. Nggak tahu. Saudara ibunya. Ya nggak. Saya juga nggak tahu cari. Tahu Tasikmalaya, Cihideng Tasikmalaya. Ya. Yang penting saya sayangi dia sebagaimana saya menyayangi diri Tapi saya. mereka pernah nanya Pak, ibunya Nggak pernah nanya. Bagaimana dia nanya dari kecil nggak? mungkin pernah nanya ibu saya meninggal kapan gitu Ya, ya. nggak. Cuman pernah dia nanya yang perempuan ini gambar mama ada enggak? Ya. Saya bilang, memang dulu ada sama saya gambar, juga saya tidak tahu hilang di mana. Saya punya album itu, kan gambar-gambar almarhumah ibu saya semua ada hilang. Saya bilang hilang, nggak usah pikir-pikir, udah rajin ke sekolah. Ya, sangat berharga sekali dapat pelajaran dari Bapak hari ini. Kadang-kadang yang namanya kita belajar nggak mesti harus di bangku sekolah, Ya memang nggak mau. nggak harus mesti Ya. di tempat yang formal. Kadang-kadang bertemu dengan orang seperti Bapak pun saya belajar banyak hal malam ini. Ya, terima kasih Pak. Hari nah ya, terima kasih banyak. Ya, Ya. pokoknya semoga Bapak juga sehat ya. Doakan, itu yang paling Dilimpahkan utama. rezeki. Pokoknya Amin, amin. berguna bermanfaat buat orang-orang terdekat Pak ya. Ya, saya juga kagum saling kenal Pak. Saya Randy. Hari saya Rahmat nama Ya, saya. nanti kamu kapan kan udah tahu nih kamu kapan nanti kalau Bapak lewat saya negur lah ini Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak ya sudah berbagi cerita dan semoga lancar selalu. Yuk, makasih Pak ya, Pak Rahman. Ayo. Assalamualaikum. Hari. Oh tadi udah bayar belum Pak? Udah bayar ya? Ya, ya, ya. Pak, Pak, izinkan saya untuk berbagi. Saya nggak punya banyak duit, cuman berbagi aja. Makanya saya Jangan sama saya niatkan, nah. Enggak, Sama kenapa? anak angkat itu niatkan. Ya sama anak. Nah, jangan sama saya. Saya masih sehat. Ya. Itu yang perlu kita biaya Ya, sama-sama. ya. Saya hanya pelaksananya, Ya. tapi kita semua yang belanja biar Rp5 untung dikasih orang. Ya. Mudah-mudahan seperti ayat Al-Quran saya baca, orang yang memberi makan anak yatim piatu itu pintu surga terbuka buka, insya Allah. Ya, Nah, jadi semua yang memberikan belanja sama saya, walaupun berapa keuntungannya itu bagi saya sangat berguna. Ya, ya. Mari kita sama-sama membesarkan mereka. jangan lihat jumlahnya Pak ya. Udah, Saya ingin berbagi aja. terima kasih banyak dan Ya. saya akan sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak Pak. Rahman. Assalamualaikum.